IKMB salah satu industri jasa keuangan yang cukup luas ya, karena namanya non-bank berarti semuanya masuk ke dalam bagian pengawasan daripada IKMB. Untuk itu IKMB khususnya harus bisa memperkuat industri jasa keuangan non-bank itu dengan memperkuat 3 layer. Jadi di industrinya sendiri kita akan minta seluruh industri jasa keuangan non-bank itu memperkuat di layer yang pertama di perusahaannya, ya, melalui penguatan daripada para penyusun laporan keuangan, risk management, audit dan sebagainya. Yang kedua juga kita, layer kedua adalah bagaimana lembaga profesi penunjang untuk bisa menjaga industri jasa keuangan non-bank itu, baik itu yang paling dominan itu di kantor akuntan publik, kemudian juga dari aktuaria, KJPP, dan lembaga penunjang lainnya yang membantu industri tersebut. Jadi mereka harus melakukan tugasnya itu secara profesional sesuai dengan standar profesi yang berlaku ya. Kemudian yang ketiga itu adalah di OJK sendiri. Kita melakukan perbaikan-perbaikan baik itu mengenai pengaturan dan juga terkait dengan pengawasan yang lebih risk-based supervision. Nah, untuk itu terkait dengan asuransi yang terkait dengan PAID ataupun dikenal dengan unit link, kita sudah mengeluarkan SE nomor 5 2022. Tapi yang penting di sini adalah bagaimana implementasinya terhadap SE tersebut. Karena SE tersebut adalah perbaikan-perbaikan yang dilakukan kepada industri yang terkait dengan perusahaan asuransi yang menjual daripada unit link. Kemudian yang kedua yang terkait dengan dispute resolution, khususnya di 3 perusahaan asuransi, mungkin dari rekan-rekan media sudah mengetahui, dan laporan terakhir dari progres itu sudah terjadi kesepakatan secara signifikan karena dilakukan secara one-on-one resolution dari para nasabah secara spesifik dan asuransi. Jadi tinggal sangat sedikit dari pihak yang dispute tersebut yang memang mereka tidak berkenan untuk melalui kesepakatan internal dari antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis tersebut, ya, meskipun sudah dapat penawaran yang dilakukan. Kemudian terkait dengan asuransi yang bermasalah, jadi kita secara berkelanjutan sedang menyepakati rencana penyehatan keuangan dari masing-masing perusahaan, dan itu di OJK sendiri nanti kami akan memperkuat tim pengawasan khusus terhadap asuransi bermasalah. Jadi ini kita akan perkuat di tim OJK untuk bisa menangani itu lebih cepat lagi. Terkait dengan pengaturan perasuransian yang lebih sehat ke depannya, tentunya nanti kita akan mengatur bagaimana investasi terhadap perusahaan-perusahaan asuransi tersebut. Karena masalah yang dihadapi itu adalah karena asuransi, investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi itu tidak menghasilkan yang baik atau bahkan itu nilainya jauh dari apa yang telah ditetapkan. Dan ini juga terkait dengan peran daripada aktuaria. Jadi aktuaria untuk menilai kewajiban aktuaria daripada perusahaan asuransi tersebut. Penguatan daripada risk management, governance, itu juga mesti kita akan dorong pengaturan terkait dengan itu, termasuk adalah standar akuntansi keuangan. Jadi di perusahaan asuransi kita akan mempercepat penerapan daripada PSAK 74, ya, di mana ini menyangkut masalah kontrak asuransi yang selama ini salah satunya adalah pengakuan terhadap premi itu diterima sebagai revenue di tahun premi itu diterima. Nah, ini PSAK 74 sekarang ini sudah dikeluarkan oleh Dewan apa namanya?
Dewan Standar Akuntansi Keuangan, ya, dan ini akan berlaku 1 Januari 2025. Tetapi kita akan berdiskusi untuk mendorong percepatan itu. Kemudian juga untuk perusahaan-perusahaan untuk yang multinasional dengan di negara yang bersangkutan, penerapan daripada IFRS 17 itu bahkan itu berlaku mulai 1 Januari 2023. Jadi nanti kita akan diskusikan dengan industri, dengan asosiasi, bagaimana kita bisa mempercepat seperti itu.